친했어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Maaf Pak mengganggu waktunya. Saya datang ke sini ingin menyelesaikan tugas terakhir saya, itu menginterview Bapak sebagai wali kelas. Iya. Boleh kan Pak? Boleh. Saya Pak. Apakah Bapak memahami tentang kurikulum Merdeka? Ya, sebenarnya kurang memahami. Bagaimana pandangan Bapak tentang kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum Merdeka ini sangat mendukung dalam kegiatan belajar siswa. Siswa lebih memahami daripada kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Perbedaan apa yang mendasar menurut Bapak antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Banyak sekali perbedaannya. Kalau kurikulum sebelumnya itu anak-anak itu kurang memahami, apalagi anak-anak yang mungkin di desa, khususnya kurikulum K13. Kalau kurikulum Merdeka ini anak-anak sangat sedikit mendukung, sangat memahami, karena sesuai dengan pembelajaran apa yang diajarkan itu sesuai dengan buku panduannya, tidak berliku-liku seperti kurikulum sebelumnya. Apakah pengertian ini tidak terlalu, apakah penggantian ini kurikulum ini tidak terlalu cepat? Tidak, karena anak-anak belum memahami kurikulum sebelumnya. Jadi dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka ini anak tidak terlalu cepat, bahkan lebih bagus. Kurikulum Merdeka ini diterapkan seperti ke kurikulum sebelum kurikulum K13, seperti kurikulum KTSP itu sangat mendekati atau sama dengan kurikulum Merdeka. Jadi waktu kurikulum K13 itu diterapkan itu corona, waktu masa pandemi. Jadi anak-anak itu belum diterapkan dengan anak-anak, apalagi kegiatan belajar mengajarnya tidak aktif. Jadi anak-anak itu belum memahami dari kurikulum K13. Nah, jadi posisi sekarang sudah diterapkan kurikulum Merdeka. Sangat bagus sebenarnya. Ya. Apakah sekolah Bapak telah menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, kalau sekolah sebenarnya ketinggalan juga, tidak ada pelatihan segalanya, bahkan dari gugus juga tidak ada pelatihan. Makanya dari dinas memaksakan kurikulum Merdeka, ya kami ajarkan sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan buku yang ada dari kurikulum Merdeka ini. Mungkin tidak jauh dari KTSP pembelajarannya. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Belum sama sekali. Kalau belum pernah, apa rasanya Pak? Atau Mungkin kendalanya? kami tidak ada panggilan baik itu secara kelompok kerja guru ataupun instruksi dari gugus untuk buat kurikulum, bahkan dari dinas juga tidak ada untuk pelatihan. Jadi kami menunggu saja, sesuai dengan perintah juga kami akan melakukan pelatihan-pelatihan. Bagaimana implementasi proyek rumah dalam pembelajaran di kelas Bapak? Kalau implementasinya sangat bagus, karena bisa diterapkan oleh anak-anak. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka itu Pak? Harapan sekolah, ya anak-anak itu lebih aktif lagi belajar, lebih giat lagi belajar, karena anak-anak itu bisa memahami dari isi pembelajaran tersebut. Misalnya kalau buku matematika, kita belajar matematika, dia paham, tidak ada campur yang mata pembelajaran yang lain. Kalau buku IPS sesuai dengan pembelajaran IPS, jadi anak itu lebih memahami, lebih mengerti, karena
anak-anak ini tinggalnya di pedesaan, beda dengan yang tinggal di kota. Anak mungkin tinggal di kota itu cara IQ-nya lebih tinggi, cara penangkapannya lebih cerdas. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran? Ya, menurut saya sebagai guru, itu kurikulum Merdeka itu sangat sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena siswa itu bisa memahami dari pembelajaran tersebut. Contohnya tadi, misalnya di lingkungan alam, kita bisa mempelajari bagaimana pembelajaran itu misalnya di tempat dingin dan di tempat panas, menjemur pakaian itu kan sudah jelas lebih cepat kering di tempat panas daripada di tempat dingin. Ya, itu lingkungan alam. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Ya, interaksi guru dengan siswa itu sangat harmonis. Karena guru dan siswa itu bisa memberi dan bisa menerima, dan siswa juga bisa memahami. Artinya bisa, kalau kita mau memberikan penjelasan, siswa itu lebih memahami karena tidak ada campurnya dengan kegiatan-kegiatan lain dari pembelajaran kita. Apakah Bapak membuat RPP kurikulum 13 atau modul kurma sendiri, atau hanya mengutip kembali dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKJ kemudian di sekolah Anda diselesaikan dengan kondisi serta didik? Ya, sebenarnya kalau masalah RPP itu kan sama, hanya mengutip saja, tapi kan kita mengedit juga, menambahkan apa yang sesuai dengan kebutuhan sekolah itu. Jadi kalau masalah RPP itu pegangan guru untuk mengajar, jadi patokan kita untuk mengajar di kelas kelas. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dari kebutuhan siswa ini. Dan belum pernah juga ada kelompoknya, kelompok kegiatan guru itu membuat RPP. Maksudnya kami tadi kan belum adanya pelatihan. Jadi kami sangat menunggu juga instruksi dari Dinas Pendidikan khususnya untuk memberikan pelatihan biar kami guru ini bisa memahami lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka. Apakah Bapak adalah seorang guru penggerak? Tidak. Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah Bapak? Implementasi, kalau masalah implementasi penerapan tadi, ya kalau masalah penerapannya antara guru dan siswa itu, kalau guru implementasi, siswa itu bisa menerima, bisa mengeksplornya dari kegiatan-kegiatan dari dalam buku itu kan, anak itu bisa memahami. Ya. Apa yang Bapak lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Misalkan dalam awal kegiatan pembelajaran itu masuk ucapan salam, berdoa, menanyakan kabar siswa, menanyakan kehadiran siswa, dan sebelum melanjutkan pembelajaran kita menanyakan atau mengulas kegiatan pembelajaran yang sebelumnya. Diingatkan kembali. Iya, diingatkan kembali. Model atau pendekatan, strategi atau metode teknik atau taktik apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Kalau masalah model pendekatan, strategi dan teknik itu biasanya kalau kami ini memakai sistem metode ceramah, diskusi, memberikan umpan balik pada siswa.
Kalau masalah model-model itu kita menerapkannya sesuai, kadang kita terapkan, kadang juga kita memakai model metode ceramah. Dan kita seperti itu pada anak-anak sendiri. Apa saja buku pegangan yang Bapak atau sekolah gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Kalau buku kelas ini, kami khususnya buku kelas ini ada pelajaran pendidikan Pancasila. Ini ada bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia buku pegangan anak-anak. Dan ini juga IPAS. IPAS ini kan tergabung dalam 2 mata pelajaran, IPA dan IPS. Iya. Matematika, ini matematika juga ada di dalam kegiatan kami. Nah, itu ada juga kalau buku guru itu beda. Ada yang guru pegang, kalau ini buku siswa ini pegang. Kalau buku agama, buku olahraga, buku seni budaya juga dipegang oleh guru dan studi masing-masing. Media apa saja yang Bapak pernah buat dan yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran, Pak? Kalau media alam terbuka juga pernah, karena media alam terbuka itu tadi melakukan kegiatan praktik, misalnya bagaimana air itu bisa menguap dalam bisa baju yang basah, bagaimana lebih cepat kering di tempat yang panas atau tempat yang dingin. Kita memakai media alam itu karena media panas tadi, kita jemurkan panas tadi, baju yang panas tadi di tempat yang kering, di tempat yang panas dengan di tempat yang dingin, otomatis yang panas yang cepat kering dibandingkan dengan yang dingin. Berarti Bapak sering belajar di luar ruangan? Iya pernah, waktu praktek ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Aktivitas apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Aktivitas biasanya menanyakan materi yang belum paham pada anak-anak. Dan kalau untuk saya selalu memberikan motivasi pada anak-anak agar mereka itu bisa bersemangat, baik itu dalam sekolah, dalam luar sekolah, di masyarakat dan di rumah. Iya, seperti itu. Bahkan kadang kalau ada kegiatan saya memberikan tugas kepada anak-anak biar ada kegiatan di rumah. Ya. Bentuk penilaian apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Bentuk penilaian itu kan banyak bentuk seperti soal dan tugas-tugas. Bapak menemukan hambatan dalam penilaian? Ya sebenarnya kalau masalah hambatan itu karena ada hambatan karena di desa ini tidak sama seperti di kota. Kalau di desa itu pemikiran anak-anak, kecerdasan anak-anak itu kan tidak sama rata. Kita tidak bisa memberikan pertanyaan itu yang sama pada anak-anak karena tingkat kecerdasan tadi. Otomatis dia menjawab pertanyaan itu juga tidak sama benarnya. Nah, ada yang levelnya di bawah misalnya 50%, itu kan mungkin tidak semuanya bisa dijawab. Maka dari situlah ada hambatan. Penilaian anak-anak yang kurang mencapai KKM gitu kan. Jadi kita berikan tugas lain yang bisa dikerjakan dia asal dia mendapatkan nilai sebagai tambahannya ya. Iya. Kapan saja Bapak melakukan penilaian? Penilaian itu bisa tiap hari waktu sudah melakukan kegiatan mengajar, itu kan ada misalnya ada ulangan esai. Nah, ulangan ada latihan esai, latihan ganda.
dan juga bisa masuk semester atau semesteran. Ya. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Ya kalau soal yang digunakan di sekolah itu bisa kami kembangkan sendiri. Nah, bentuknya kan sekarang kan bukan kelompok belajar tadi, kami kembangkan di sekolah masing-masing. Ya sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian siswa itu seperti apa. Makasih ya Pak. Maaf mengganggu waktunya. Mengganggu waktunya. Ya. Makasih ya Pak. Ya.